Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pada materi K3 kemarin, yaitu identifikasi potensi bahaya, job safety analysis, formasi identifikasi untuk pengendalian bahaya di tempat kerja. Untuk unit kerja, saya ada di rumah atau rumah kos. Pekerjaan saat ini saya mengelola kos sebagai ya membantu membersihkan, menjaga serta merawat kondisi kos. Tanggal pengisian eh, tanggal pengisian formnya untuk tanggal 1 Oktober 2024. Sedangkan video saya buat pada tanggal 3 Oktober 2024. Saya akan mempresentasikan apa saja kegiatan mengenai potensi kegiatan yang dilakukan saya sebagai penjaga pengelola kos, potensi kondisi bahaya apa yang dialami, potensi tindakan bahaya, akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja apa yang bisa dialami, serta upaya pencegahan yang dapat saya lakukan dan saya kendalikan agar tidak terjadi insiden atau tragedi tersebut. Serta keterangan mengenai apakah sudah saya lakukan apa belum. Oke, langsung saja ke presentasi. Saya akan melakukan share screen. Perkenalkan, untuk pertama perkenalkan, nama saya Fendi Fatmur Dasmino Putra, biasa dipanggil Fendi. Untuk NIS saya 202024001092. Pada materi K3, yaitu identifikasi potensi bahaya kerja pengelola pos, itu saya sendiri, kegiatan saya sehari-hari. Keselamatan dalam aktivitas sehari-hari. Langsung saja ke materinya. Hmm. Apa sih kita harus tujuan belajar dari K3 itu untuk mengidentifikasi potensi bahaya atau safety analysis ini? Pertama, kita harus mengenali dulu bahaya kerjanya apa. Tanpa kita mengenali, kita nggak akan tahu cara mencegahnya. Lalu, kita harus eh, pentingnya menjaga kesadaran dan keselamatan kerja. Jadi, untuk apa kita mencari sesuap nasi atau sebagai tulang punggung tanpa mementingkan adanya keselamatan kerja? Itu sangat berbahaya sekali. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kegiatan. Di kegiatan ini, atau job desk, kegiatan yang dilakukan sebagai pengelola kos, yaitu pertama harus membersihkan kosan, membersihkan toilet, memperbaiki fasilitas dan merawat fasilitas, yaitu salah satunya memperbaiki lampu, mengelola sampah, membuang sampah, lalu menjaga keamanan, serta berinteraksi dengan penghuni kos yang lain. Nah, seperti itu. Untuk detailnya per poin ini akan saya jelaskan. Pertama, potensi bahaya membersihkan kos atau toilet. Potensi yang dapat diperoleh dari ini adalah satu, ketika kita tidak menggunakan alas kaki yang prepare, akan terpleset dan menyebabkan tergelincir. Bisa terjadi cedera pada kondisi fisik. Ah, Lalu potensi tindakan bahaya yang lain untuk akibat terjadinya itu bisa terjadi luka ringan, bisa kesleo, bisa encok pada pinggang. Nah, lalu potensi lainnya yaitu bisa terpapar bahan kimia seperti Wipol atau Baiklin. Baiklin itu kan sangat tajam ya kalau kita bersihin apa kloset atau lainnya. Untuk pencegahannya berdasarkan gambar ini sudah baik. Dari gambar sini saya ilustrasikan pakai alas kaki sama sarung tangan. Namun masih disayangkan belum menggunakan masker karena eh, panca indera seperti hidung kan tajam ya, kalau mau terpapar bahan kimia juga bahaya gitu. Untuk kondisi ini sendiri sedang mulai saya terapkan karena saya harus eh, mul-
mulai sadar dengan materi K3 itu sangat penting. Nah, lanjut ke potensi bahaya yang kedua, yaitu ketika saya memperbaiki lampu. Di sini potensinya bisa tersengat listrik, bisa terjadi kebakaran, bahkan jika tidak hati-hati atau sedang dalam kondisi yang kurang fit, bisa menyebabkan kematian kalau kita salah-salah menyambungkan kabel. Eh, Bisa pula kalau mengerjakan naik tangga, cedera jatuh dari tangga. Pencegahannya untuk memperbaiki lampu, sebaiknya kondisi listrik, aliran listrik kita matikan. Lalu sebisa mungkin menggunakan alas kaki, APD, tangan yang digunakan untuk memegang saklar atau sekring, switch, sebaiknya menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu lebih kuat atau stabil. Ya, seperti itu. Potensi yang ketiga, yaitu potensi bahaya mengelola sampah. Di potensi mengelola sampah ini ada dua hal, yaitu cedera pada benda tajam. Misal kalau ada yang buang sampah sembarangan, misal gelas pecah, piring pecah, dan tidak dipilah-pilah antara benda tajam, organik, non-organik, atau apa, takutnya akan mengenai tangan. Itu salah satu potensinya. Untuk pencegahannya sendiri, sebaiknya kita menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, jangan mencontoh seperti ilustrasi animasi yang saya berikan ini. Uh, untuk pencegahannya yaitu, kalau saya menyarankan untuk melakukan pilah sampah dan menggunakan sarung tangan. Nah, next selanjutnya yaitu potensi bahaya dalam menjaga keamanan. Potensi ini sangat ke riskan ya, maksudnya cedera akibat serangan fisik pencuri. Ya, kalau dikhawatirkan ada uh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ingin berbuat tindak kejahatan, kita otomatis kan bisa jadi berteriak atau melawan. Hal ini juga sangat mengkhawatirkan. Bisa mental kita kena atau fisik kita kena, ya kan? Terus potensi kedua, jika CCTV tidak berfungsi dengan baik, kita tidak punya bukti, terus jadi rawan sebelum terjadinya tindak kejahatan, jadi lebih rawan, kita nggak ada persiapan gitu untuk menanggulangi. Untuk pencegahan itunya sendiri, untuk pencegahan adanya tindak kejahatan, sebaiknya lakukan pengecekan rutin untuk device-device keamanan seperti gembok, kunci, pagar, ataupun kita harus maintenance apakah memori CCTV kita masih bisa menyimpan data, lalu kabel-kabel kita cross-check ya, kabel-kabel untuk CCTV-nya. Lalu untuk lebih amannya lagi, sebaiknya diperlukan kunci ganda ya. Jadi kita cek and recheck kembali gitu. Potensi bahaya yang ketiga selanjutnya yaitu adalah ketika kita berinteraksi sesama dengan penghuni. Jadi bisa saja potensi ini terjadi ketika kita kelelahan, kita nggak akan tahu ya, maksudnya dalam arti mood kita atau perasaan kita, makanya kadang kita lelah kan, bawaannya beda. Ada yang istilah anak muda yang namanya baper gitu kan, bawa perasaan, kita nggak tahu juga. Untuk potensi ini, konflik dengan penghuni bisa miskom gitu, miskomunikasi, terus bisa juga kalau ngobrol itu, kalau kita nggak tahu ya ada yang namanya penyakit, virus, bakteri gitu, kita itu juga bisa berpotensi penularan penyakit. Nah, untuk pencegahannya sendiri, untuk penularan penyakit, maaf sebelumnya, untuk penularan penyakit ini masuk ke dalam biologi. Untuk konflik dengan penghuni, ini bisa masuk ke dalam potensi kondisi secara psikologi. Oh, untuk pencegahan dari potensi tersebut, ketika kita berbicara sama orang, sebaiknya kita melakukan adab sopan santun serta bersikap profesional. Jangan menganggap dia, terkadang kita kalau terlalu dekat juga kan ibarat dianggap kurang sopan ya. Ya, kita harus bersikap menempatkan sesuai apa yang bisa kita tempatkan. Jadi kita harus bisa menempatkan diri ketika berbicara dengan orang lain. Ya, seperti itu. Untuk pencegahan adanya potensi penularan penyakit sendiri, kita bisa menggunakan protokol kesehatan, semisal
salah satu dari kita yang berbicara uh, terflu atau batuk, kita bisa menggunakan masker dan menjaga jarak, ya kan? Seperti itu. Ini saya ilustrasikan pada gambar seperti ini. Berbincang-bincang dan untuk salah miskomunikasi bisa terjadi bukan hanya percakapan, bisa juga terjadi perkelahian, baku hantam, kondisi fisik. Kalau udah sampai fisik kan berat ya, maksudnya gitu ya. Begitulah. Oke. Untuk langkah-langkah pencegahan umum sendiri untuk pekerjaan pengelolaan kosan ini, baiknya ketika melakukan bersih-bersih, maintenance, perawatan, kita juga harus mementingkan namanya safety first. First safety yaitu kita juga harus menggunakan APD seperti kita menggunakan sarung tangan, menggunakan masker, menggunakan alas kaki yang anti slip. Ketika tempat-tempat licin kan kita nggak tahu ya, pleset, jatuh dan lain itu kan bisa fatal. Terus kita harus periksa fasilitas secara berkala. Ini agak typo nih saya nulis di presentasi saya, mohon maaf. Uh, Lalu jika ada kerusakan segera diperbaiki gitu. Jangan menunda-nunda karena kita nggak akan tahu di mana ada kesempatan di situ bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang paling penting di sini adalah ketika sudah mulai kelelahan atau sebelum kelelahan lah, sebaiknya kita istirahat yang cukup serta disertai makanan yang bergizi. Seperti itu. Selanjutnya, oke, kesimpulan dari pentingnya identifikasi potensi bahaya untuk pengendalian bahaya di tempat kerja pada materi K3 ini, yaitu saya menyimpulkan pentingnya untuk mengendalikan potensi bahaya di tempat kerja itu sendiri. Jadi kita harus sadar, kita harus menjalankan, kita harus disiplin, kita harus patuh. Jadi peraturan dibuat itu bukan untuk mengekang, tapi sebenarnya untuk mengamankan kita, untuk menjaga kita agar sesuai dengan apa yang jadi kita kerja itu selamat, cepat, dan bisa kembali pulang dengan selamat intinya gitu ya. Bukan hanya sekedar uang aja gitu. Lalu untuk mengambil langkah-langkah pencegahan sendiri dapat mengurangi risiko kecelakaan. Jadi tadi sesuai upaya pencegahan atau apa yang harus dikendalikan sebaiknya dilaksanakan gitu. Lalu kesimpulan yang poin terakhir yaitu keselamatan pengelolaan kosan dan penghuni adalah prioritas utama. Iya, pekerjaan apapun yang paling penting adalah keselamatan kerja dan kesehatan tentunya. Oke, cukup sekian presentasi untuk tugas menaik K3 ini. Saya, Fendi Fatuluda Susilo Putra, undur diri. Sebelumnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Oh iya, video ini akan saya upload di YouTube. Jangan lupa saya minta untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.